Nah, mana nih yang pada nonton dari kamar kos-kosan? Iya. Coba komen di bawah ya. Ibu kos kalian tuh tipe-tipe ibu kos yang bawel, galak gitu kalau nagih duit bulanan, atau ibu-ibu kos yang tipe-tipe yang santuy dan suka ngasih makanan kalau lagi tanggal tua. Lumayan kan nggak ngerebus Indomie mulu jadinya tuh. Ya kalau dapat ibu kosnya kayak gitu mah berarti baik ya. Enak tuh. Nah, tapi kalau ibu kosnya bermuka dua kayak Lely Sagita tuh di sinetron-sinetron, di depannya baik padahal di belakangnya kayak setan kelakuannya. Ngasih makanan dikira kita sebagai ibu penyelamat gitu. Dari setiap kali kita nelan kuah Indomie mulu. Tapi ternyata makanannya diracun biar kita mati. Nah, lo apa nggak seram kalau begitu? Ini bukan cuma ada di cerita sinetron, gengs. Beneran ada ceritanya. Beneran ada ibu kos kayak begini nih. Nama ibu kosnya itu Dorothea Helen Puente. Nah, background semasa kecilnya bisa dibilang dia memang lahir dari keluarga yang kacau. Biasa deh, kalau emang cerita-cerita psikopat kayak gini tuh, yang aneh-aneh kebanyakan. Memang karena background dari masa kecilnya yang lumayan ngaco. Kedua orang tuanya itu alkoholik. Dan ibunya mempunyai pekerjaan sampingan menjadi kupu-kupu malam untuk dapetin duit tambahan. Nah, selama ibunya kerja, anak-anaknya nih, termasuk si Dorothea, itu diurus sama bapaknya kan. Ya tapi bapaknya sama aja nggak beres, gengs. Alkoholik juga dan suka nyiksa anak. Lah istrinya aja dibiarin jual diri gitu, berarti kan suaminya rusak. Jadi dari kecil Dorothea ini emang sudah mendapatkan kayak biasa dianiaya sama ayahnya tuh. Ditambah lagi dia ngeliat perlakuan ibunya yang jadi kupu-kupu malam. Pastinya itu membuat sisi psikologisnya jadi terganggu, gengs. Nah, waktu usianya 7 tahun, ayahnya ini meninggal karena TBC. Terus waktu usianya 9 tahun, ibunya meninggal karena kecelakaan. Dan di umurnya 10 tahun, dia udah jadi yatim piatu, yang mana hidupnya selalu pindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Pokoknya di panti asuhan, di penampungan, pindah-pindah deh. Gak menentu gitu, gengs. Udah sekelam itu kan hidupnya. Dia pakai ada adegan menerima pelecehan seksual dari orang-orang yang dibilang ngebantu atau ngerawat dia. Sampai akhirnya pas dia udah beranjak remaja, dia juga jadi PSK akhirnya. Maksudnya ini sekacau itu loh hidupnya, gengs. Nah, karena semua masalah hidupnya itu bisa dikatakan suram banget ya. Emosi dari Dorothea ini tuh nggak stabil. Dan dia jadi sering bohong mengenai latar belakang keluarganya kalau ditanya orang. Ya mungkin malu apa gimana kali ya. Dia selalu ngakunya dia orang Meksiko, terus punya 17 saudara, tapi yang hidup kayak cuma 14. Terus dia juga sering ngaku dia tuh artis, punya link ke pejabat-pejabat, pokoknya ada halu-halunya lah. Dan waktu usia 16 tahun, dia nih ketemu sama laki-laki yang merupakan tentara bernama Fred McFaul. Naksir tuh nembak, jadian, nikah, sampai punya 2 anak. Tapi ternyata suaminya ini kurang ajar, gengs. Kasar dan sangat tidak bertanggung jawab sama keluarganya, termasuk anak-anaknya. Sampai-sampai tadi kan dia punya 2 anak, itu sampai dikasih ke orang buat diadopsi, coba. Sengaco itu. Terus pas si Dorothea ini hamil anak ketiga, keguguran. Lagi sedih begitu habis keguguran, suaminya malah pergi dari rumah ninggalin dia. Sampai sini kalian bisa ngebayangin kan? Itu gimana kacaunya kehidupannya Dorothea. Setelah ditinggal suaminya, dia balik lagi tuh jadi kupu-kupu malam. Tapi dia ngerasa kalau penghasilannya kurang. Akhirnya dia mulai berbuat kriminal nih. Tapi masih yang cetek-cetek kayak malsuin cek ataupun kayak ngutil barang. Ya pokoknya tapi dia akhirnya ditangkap dan dipenjara, tapi sebentar-sebentar tuh. Jadi di penjara lepas gitu-gitu. Habis itu dia kawin lagi nih sama cowok namanya Alex. Tapi endingnya ketebak. Mereka cerai karena balik lagi si cowoknya ini brengsek. Dan Dorothea ini tuh basicnya juga udah rusak kan, jadi bentrok mulu. Walaupun pada saat itu si Alex ini udah ngeh nih kalau kayaknya ada yang salah dengan kepribadiannya si Dorothea. Sampai pernah tuh dibawa ke psikiater. Dan pas dicek bener aja, Dorothea ini memang tipe-tipe orang yang suka halu dan emosinya nggak stabil. Jadi dia semacam kayak selalu butuh konsumsi obat penenang. Habis cerai dari Alex, Dorothea nikah lagi sama berondong yang usianya 20 tahun lebih muda daripada dia, bernama Roberto Puente. Dari situlah nama belakang Puente itu dimiliki oleh Dorothea. Bisa aja nyari berondong ya? Ya yang seumuran aja tapi bentrok. Ini lagi berondong. Kagak usah ditanya. Si Roberto ini mau nikah sama Dorothea itu bukan karena cinta, melainkan biar bisa dapat green card aja. Soalnya Roberto ini orang luar. Jadi dia nikah biar bisa tinggal di Amerika. Endingnya ya cerai lagi. Udah kayak artis aja nih kawin cerai mulu orang ya. Setelah itu Dorothea bingung nih mau kerja apaan. Sementara umurnya udah tambah tua. Kalau jadi kupu-kupu malam udah nggak greget gitu, udah nggak pulen. Kalah sama yang muda-muda. Kamu sudah semakin tua, Yanti. Ngapain kamu juga memaksa masih bersaing dengan yang muda-muda? Kamu pasti kalah. Yang realistis dong. Akhirnya dia mutusin untuk buka usaha aja ah. Dengan uang tabungannya akhirnya ini dia membuka semacam itu rumah kos-kosan untuk nampung orang-orang yang homeless atau semacam kayak gelandangan. Tapi yang pada punya riwayat catatan kriminal. Soalnya memang orang-orang yang kayak gitu tuh susah dapat tempat tinggal. Tapi jatuhnya dia di sini melakukan penipuan ya, gengs. Dengan membuat tempat usahanya tuh seolah-olah punya lisensi kesehatan dari sebuah rumah penampungan gitulah. Padahal itu semacam home care bodong yang bikin sendiri aja gitu. Nah mungkin kalian bingung nih. Dan terus dapat duitnya dari mana? Kalau orang
orang yang nginep tuh pada gelandangan semua. Jadi kalau di Amerika nih, gengs, itu memang ada kebijakan dari pemerintah yang akan memberikan dana bagi orang-orang yang homeless ini. Nah, dananya itu duitnya dikasih ke pemilik rumah penampungannya itu untuk biaya operasional. Nah, berhubung tempat yang dibangun Dorothy ini itu menerima homelessnya dengan catatan yang ada kriminal-kriminalnya ya. Jadi banyak banget yang mau masuk situ. Soalnya biasanya balik lagi nih, tempat penampungan lain tuh biasanya nggak terima kalau ada orang yang punya catatan kriminal. Soalnya berarti kan itu orang jahat, takut di dalam bikin masalah aja. Selama membuka usaha itu, sudah dipastikan kalau Dorothy yang menyalahgunakan duit dari pemerintah. Dana yang diberikan kepadanya bukannya disalurkan untuk para homeless, biar kayak dirawat, tapi buat dia foya-foya. Ya sebenarnya tapi nggak heran, emang tujuannya dia buat itu dari awal emang buat tipu-tipu. Di tempat tersebut dia memperkerjakan seorang karyawan pria nih, bernama Pedro Montalvo. Karena mereka jatuhnya barengan terus tuh di rumah, akhirnya cinlok nikah. Pada waktu itu Dorothy usianya udah 45 tahun, gengs. Namun setelah Pedro ini tahu nih kelakuannya Dorothy minus, yang mana dia nih nipu, memanfaatkan duit dari pemerintah, dan menelantarkan para homeless di situ, akhirnya cerai lagi padahal baru nikahnya sebulan. Capek nggak sih dengernya? Ini kenapa kerjaan kawin cerai mulu sih? Dorothy balik lagi jadi stres. Dan suatu hari ternyata rencana dan akal bulusnya Dorothy ini tercium sama polisi. Soalnya ada salah satu anak kosnya nih atau para homeless itu yang ketangkep karena berbuat kriminal terus dipenjara. Ya wajar sih, emang kan itu isinya orang-orang yang pernah berbuat kriminal. Jadi kalau dia balik lagi berbuat kriminal ya nggak heran. Nah tapi kan berarti orang ini udah dipenjara nih. Namun kok uang bantuan dari pemerintah itu tetap masuk ke rekeningnya Dorothy. Berarti si Dorothy ini kan nggak ngelaporin kalau orang di tempatnya itu udah nggak ada di tempatnya si Dorothy. Polisi akhirnya curiga. Akhirnya melakukan investigasi yang mana berujung pokoknya semua kedoknya ketahuan. Dari situ Dorothy dipenjara sama 5 tahun karena ia melakukan penipuan. Setelah bebas dari penjara tuh setelah 5 tahun, dia pulang ke kampung halamannya dan menyewa sebuah rumah 3 lantai dengan tujuan dia mau buka rumah penampungan lagi, rumah kos-kosan lagi, gengs. Tapi ini berhubung daerahnya udah beda, jadi mungkin orang-orang nggak ada yang tahu ya riwayat sejarahnya di tempat yang dulu. Balik lagi tuh dia jadi ibu kos yang masih sama tujuannya buat dapetin dana dari pemerintah. Uang yang seharusnya dia gunakan untuk biaya operasional dan obat-obatan karena kebanyakan para penghuninya sekarang udah pada tua ya, itu malah disalahgunakan. Dan para penghuninya itu malah dikasih obat yang asal-asalan biar pada mati. Sampai nih ada 7 penghuni yang meninggal karena overdosis, gengs. Dan jasadnya dikubur di belakang rumah. Biar meskipun udah meninggal nih, tapi uang jaminan sosial dari pemerintah dari ke-7 korban tadi itu tetap ngalir ke rekeningnya Dorothy. Karena nggak ada yang tahu kalau 7 orang itu sebenarnya udah kagak ada, udah dibunuh. Tapi lama-lama penghuni kos lainnya pada curiga. Loh kok ini penghuni pada hilang atu-atu ya, pada kemana? Dan mereka juga merasa kalau makanan dan obat-obatan yang mereka dapat yang harus di-provide nih, itu nggak sesuai kayak asal-asalan gitu, gengs. Jadi memang mereka mencium ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka lapor ke polisi buat cari tahu tentang hal ini. Soalnya kan itu hak mereka juga untuk mendapatkan supply yang layak dari pemerintah, kan kayak emang udah ngasih duit tuh ke Dorothy. Nah, para penghuni kos ini juga ada yang memberikan kesaksian kalau selain banyak penghuni kos yang pada hilang tuh, beberapa kali mereka juga mendengar kalau kayaknya Dorothy ini bawa sesuatu yang berat banget dari atas menuruni tangga menuju ke kebun belakang. Terus beberapa kali mereka juga memergoki Dorothy lagi gali-gali tanah di kebun, tanahnya gede. Nah, akhirnya polisi datang tuh ke tempatnya Dorothy. Pas nyampe, Dorothy ini sikapnya tenang banget. Gak ada panik-paniknya sama sekali, bener-bener kayak orang nggak merasa bersalah. Akhirnya polisi lanjut investigasi. Dicari kemana-mana ya emang nggak ada tuh 7 penghuni kos yang hilang. Nggak ada petunjuk juga sama sekali. Sampai akhirnya nih para polisi ngegali halaman belakang. Karena tadi kan ada cerita dari penghuni lain. Kayak curiga di halaman belakang tuh kalau ada galian. Baru deh dari situ satu persatu mayat para penghuni kosnya itu ditemukan. Dan pas mayat korban yang ditemuin, Dorothy ini pura-pura nggak tahu, pura-pura kaget. Dia minta izin buat pergi sebentar gitu ke minimarket sembari si polisi ini masih kayak gali-gali kan soalnya banyak. Gak ngerti gimana ceritanya. Polisi waktu itu ngizinin aja, nggak curiga sama sekali sama si Dorothy. Ya langsung lah momen itu dipakai si Dorothy buat kabur. Namun akhirnya Dorothy ini berhasil tertangkap dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sampai di tanggal 27 Maret 2011, dirinya meninggal di usia 82 tahun. Nah kan guys, modern gak lu kalau dapat ibu kos kayak begini? Penghuninya pada dibuat overdosis dengan sengaja biar mati, supaya dana pemerintah tuh biar masuk tetap ke rekeningnya dia. Emang ya rata-rata nih ibu-ibu kos pada ujung-ujungnya duit sih. Ya namanya juga usaha ya. Ya pokoknya thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau di support channel ini juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadarivan. Sampai jumpa di kasus misleading selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.